Layaknya manusia biasa, Presiden Soekarno kadang-kadang suka kesal dan marah kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian halnya ketika dia berada dalam ruang politik. Di dalam bahkan di luar negeri, Bung Karno tak segan untuk marah jika itu menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Inilah beberapa peristiwa kemarahan Bung Karno. 1. Bung Karno marah kunjungannya tak segera disambut Presiden AS. Tahun 1960, Bung Karno menggertak petugas protokoler di Gedung Putih. Saat itu Bung Karno hadir ke Amerika karena diundang Presiden AS Eisenhower. Sejak sampai di Gedung Putih, Bung Karno sudah merasa tak nyaman karena tidak disambut langsung oleh Presiden AS. Kemarahan tak tertahankan karena kemudian Bung Karno harus duduk lama menunggu kehadiran tuan rumah yakni Presiden AS. Maka akhirnya Bung Karno menghampiri petugas protokoler dan mengungkapkan kekesalannya dengan nada amarah hingga para petugas kaget. 2. Bung Karno marah ketika becak dijadikan ikon. Satu hari di Amerika Serikat pada 1956, suasana yang semula akrab dan bersahabat mendadak menjadi tegang. Presiden Soekarno sedang di Hollywood, ditemani oleh beberapa selebritas ternama negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Jane Simmons, aktris cantik yang sangat terkenal kala itu. Barangkali bermaksud mengakrabkan diri dengan sang tamu agung dan terhormat yang didampinginya itu, Simmons mengungkapkan keinginan berkunjung ke Jakarta. Nanti di Jakarta saya ingin naik becak, seluruhnya. Tanpa diduga, Soekarno ternyata tidak berkenan dengan ucapan Simmons. Ia marah dan menghardik artis berkebangsaan Inggris itu. Bekerja menarik becak, tukas Bung Karno. Tidak pantas dibanggakan, apalagi dijadikan ikon Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Baginya, profesi sebagai tukang becak adalah bentuk nyata dari penghisapan manusia oleh manusia lainnya. 3. Bung Karno ngamuk di forum PBB. Presiden Soekarno pernah murka di forum internasional sekelas Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang kepala negara dari seluruh dunia. Dengan suara keras bak gelegar halilintar, ia mengecam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Pada 1963 itu, Soekarno sekaligus menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. 4. Bung Karno marah kepada Malaysia. Tahun 1963, Soekarno juga meluapkan kemurkaannya terhadap Malaysia. Negeri tetangga yang masih serumpun ini dituding Bung Karno sebagai negara boneka. Kampanye ganyang Malaysia pun menjadi luapan amarah Presiden Soekarno kala itu. 5. Bung Karno marah kepada kakaknya. Terhadap kakak kandungnya, Sukarmini, Soekarno juga pernah marah. Kakak perempuannya itu pernah diperalat oleh seorang pengusaha asal Belanda yang ingin mendapatkan proyek dari Soekarno. Bung Karno jelas menolak mentah-mentah karena tidak berkenan dengan cara-cara yang dilakukan oleh pengusaha asing itu, yakni dengan mendekati kakaknya demi proyek. Namun, hubungannya dengan Sukarmini tetap saja harmonis. Itulah deretan kemarahan-kemarahan Bung Karno yang berhasil kami rangkum. Pemimpin memang harus bijaksana, tidak temperamen, dan merefleksikan kemarahan pada waktu dan momen yang tepat. Bahkan pemimpin harus berani marah. Namun hal tersebut bukan berarti harus selalu marah-marah dalam menanggapi persoalan, apalagi jika ini menyangkut ketidakprofesionalan anak buahnya dalam bekerja. Dewasa ini banyak beredar video pejabat-pejabat yang marah-marah kepada bawahannya. Semacam ini saya rasa tak perlu dibanggakan, atau marah-marah di depan kamera saat ditanya wartawan demi pencitraan bahwa dirinya tegas. Tegas bukan berarti marah-marah, dan marah-marah bukan berarti berani. Manusia diberi emosi, diberi kemarahan untuk digunakan, untuk melindungi diri, yaitu tadi gunakanlah pada tempat dan waktu yang tepat. Jika tidak marah lebih membawa manfaat maka janganlah marah, namun ketika marah akan membawa output yang baik, luapkanlah.